Ya, halo. Halo Bapak, saya mau ambil ijazah. Oh, belum terbit. Kira-kira kapan terbitnya Bapak? Oh, tunggu dulu. Untuk ini kali, untuk tahun ini dan seterusnya itu Roy Suryo yang tanda tangan. Kenapa harus dia? Ya, kalau bukan dia yang tanda tangan berarti itu ijazah palsu. Oh, ayo baik Bapak. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas Gayo Aceh guys. Yang dimana di sini ada seorang penulis, ya bisa diartikan menulis sejarah Pak D. Jokowi ketika berada di Gayo Aceh. Kan kita tahu ya guys ya, yang dimana Pak D. Jokowi dulu pernah kerja di Aceh, yaitu di mana pusat perumahan ya guys ya, PT KKA ataupun PT Kertas Craft Aceh itu guys. Dan di video ini pula kita akan membuat Roy Panci dan juga kawan-kawannya itu nangis getih guys. Dan di sini kita akan melihat ada wajah foto Pak D. Jokowi yang sama persis kayak yang di ijazah ataupun kartu nikahnya. Apa itu? Berkacamata dan berkumis tipis. Roy Panci makin panas dingin. Ci sama Rosmon. Tuh, lihat ini ya, lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sobat, saudaraku Tribun Gayo. Narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Khalisudin, selaku penulis buku Jejak Jokowi di Gayo. Dan juga beliau ini sebenarnya merupakan penggiat wisata, sekaligus salah satu jurnalis yang sangat senior di Tanah Gayo. Kita mulai mencari data dulu, fakta. Tentu karena dia pernah kerja di Gayo kan gitu, di PT KKA. Jadi ini informasi ini kita perdalam ke PT KKA-nya, ke rekan-rekannya kita telusuri. Ada beberapa orang di buku ini, ada beberapa orang narasumber yang langsung berhubungan dengan dia, termasuk rekan dia sesama alumni dari UGM. Itu ada 3 orang waktu itu seangkatan sama dia, Pak Pronojiwo, masih hidup alhamdulillah, kemudian Pak Hari Mulyono dan Pak Joko Widodo. Oh guys, Hari Mulyono guys, ini juga ikut-ikutan ada juga guys. Ini semakin bikin Roy Panci panas dingin guys. Soalnya apa? Roy Panci kan menuduh bahwa foto yang dipakai oleh Pak D. Jokowi adalah fotonya Hari Mulyono ya guys ya. Jadi dari UGM ada 3 orang, namun mereka seangkatan ada 9 orang. Jadi 3 orang, ada beberapa orang dari IPB, kemudian dari Universitas Sudirman, kemudian dari UGM. Tapi masuk ke ini kan kalau bahasa sekarang ASN kan? ASN. Ya, Pak Jokowi ASN ya, pasti. Dia diterima kan proses seleksi. Ya, dan itu juga pasti. Dan pasti dipantau oleh banyak pihak yang berkeinginan untuk lolos kan gitu. Dia tunjukkan ijazah, legalisir, IPK dan lain-lain kan? Iya pasti. Pasti. Jadi diterimalah dia. Dan mulai dari situ Pak Jokowi akhirnya diterima kerja. Iya. Berapa tahun Pak Jokowi akhirnya bekerja di PT KKA ini? Lebih dari 2 tahun. Lebih 2 tahun. Tuh guys, lebih dari 2 tahun. Dan mau masuk kerja di Aceh saja guys, memerlukan ijazah sampai IPK guys. Itu ya. Terus yang katanya IPK di bawah 2 gimana? Ci? Aman sih mental. Hidup Panci, lanjutkan terus Ci, biar Anda cepat kena pasal berlapis. Tahun itu dari 1986, 86, ya Januari itu. Januari ya. 86 sampai 87, 88 lah. 87 atau 88. Walaupun resign kan ada proses administrasi. Jadi kita sebut saja 88. Itu menjadi saksi hidup perjalanan Pak Jokowi di masa muda ketika bekerja di Tanah Gayo. Termasuk Pak Hari Mulyono.
Waktu itu masih bujangan mereka, kawan dekatnya. Dan akhirnya kan jadi adik iparnya. Masih hidup perjalanan Pak Jokowi pada saat di PT KKA secara tidak langsung membuktikan bahwa Pak Jokowi melamar kerja pun dengan ijazah alumni dari Universitas Gajah Mada. Kita bukan selektornya kan. Cuma kan pasti ada seleksi proses kan, menunjukkan macam-macam bukti kan. Dan pada saat itu mohon maaf Pak Mulyono ini yang adik iparnya pada saat itu juga melamar kerja di PT KKA ini. Iya, sekalian dia 3 orang dari UGM. Oh, sekalian. Pak Pronojiwo yang masih hidup, kemudian Pak Hari Mulyono yang ternyata jadi adik iparnya, kemudian Jokowi. Modiar gue. Apa jangan-jangan pikirannya Rosmond ini ya? Ini pikirannya Rosmond dan juga Roy Panci. Ini bisa saja itu ijazahnya dipakai, ijazah 1 dipakai untuk 2 orang. Modal Panci guys, ya bisa saja punya pemikiran seperti itu. Widodo. Malah Pak Hari Mulyono baru tahun 1998 keluar dari Aceh Tengah. Keluar dari Aceh Tengah. Iya. Lebih dulu Pak Jokowi di sekitar 1958. Enggak, 87 88 lah. Dia balik. Lihat tuh. Lihat tuh. 2015 ini. Tuh lihat. Apa nanti ini dibilang katanya cetakan baru lagi. Apa ini fontnya salah lagi? Tuh lihat teman-teman tuh. Nah, tuh PT KKI dan Jokowi. Wah, itu guys. Tuh. Itu Pak Jokowi itu pakai kacamata, guys. modar gue sih. Aduh. Yuk. Buka. Ayo buka. Nah, itu guys tuh. Tuh guys, tuh yang berdiri pakai batik itu guys, pakai batik tuh. Lihat guys, fotonya sama persis guys ya. Ini sama ijazahnya guys. Aku pusing si Rosmond. Aduh, modar guys. Tuh guys tuh yang pakai jaket sendiri guys, itu jaket apa sweater itu guys ya. Tolong itu diuji guys, itu dianalisis itu. Ayo gue modal. Nah ini guys, ini fotonya siapa kita nggak tahu guys. Fotonya siapa kita nggak tahu lah. Maksud saya, ini foto pernikahannya siapa kita nggak tahu ya guys ya. Ini tuh. Tapi di situ Pak D. Jokowi itu ya presiden terbaik kita guys, itu ya. Itu pakai kacamata guys itu. Itu tuh kan keren tuh. Aduh, ini mobil siapa itu? Di sini sampai beliau berarti sudah dipublikasikan sejak tahun 2014 atau 2015? 2016 ya mungkin. 2016 ya, baru pertama kali diresmikan. Dan sudah dilakukan riset sejak Bapak Jokowi ini sebenarnya mencalonkan diri ya sebagai Gubernur DKI Jakarta. 2016 ya, yang dimana mulai diserangnya ijazah palsu itu kan 2019 apa ya guys. Tapi dulu itu nggak keluar karena apa? Pak Jokowi masih menjadi presiden. Soalnya teman-temannya ataupun sang penulisnya juga nggak mungkin ini dibutuhkan, masalah receh gitu. Tapi kan sekarang Pak Jokowi menjadi warga sipil ataupun rakyat biasa. Jadi otomatis yang namanya orang baik guys, dimanapun tempat, dimanapun kalian berada, jika ada orang baik pasti kita akan bagaimana caranya untuk melindungi itu guys. Dan saya sengaja waktu itu agar jangan tercampuri dengan tercekoki dengan politik. Setelah jadi presiden baru kita terbit. Ya, itu dia. Berarti dari perbincangan kita ini sebenarnya sudah banyak sekali fakta yang secara tidak langsung terkuak ya Pak ya. Ya, satu dari karena Pak Jokowi diterima, tentu karena ada ijazah, karena persyaratan S1 kehutanan. Kehutanan. Tadi juga sekilas ya, saudaraku, saya juga ada melihat tadi bukti
tugas ya, surat tugas Pak Jokowi. Surat tugas ada. Iya, surat tugasnya ada lagi. Ini paket komplit guys, paket komplit. Ada di halaman apa ya? Ada surat tugas Pak Presiden Joko Widodo itu ketika masa mudanya masih bekerja di PT KKA selama kurang lebih 3 tahun Pak Jokowi setelah menyelesaikan S1 di UGM kemudian lanjut melamar kerja di PT KKA melalui proses seleksi yang sebenarnya juga kalau BUMN biasa cukup panjang ya Pak ya untuk pelamar kerjanya dan akhirnya juga ada surat tugas di sini saudaraku bisa terlihat ini udah di sorry guys, ini bisa di zoom gak ini ya? Nggak bisa guys, kalau saya zoom pecah guys. Ini soalnya kan video guys ya, bukan aslinya. Kalau aslinya bisa di zoom guys. Tuh lah Jan. Print ya sama Bapak ya, mungkin nggak terlalu kelihatan tapi masih difoto ulang ya. Sini masih ada nama Bapak Presiden Jokowi. Ada sudah tugasnya. Oh itu guys tuh. Alah Jan, burang guys, belerang mata neko. Dia sebagai pimpinan rombongan untuk survei. Pimpinan rombongan untuk survei di lapangan tahun berapa? Wow, menjadi pimpinan dong. Masih kerja di tukang kayu saja jadi pimpinan guys. Ya wajar guys menjadi presiden. Ya iya guys, wong baru pekerja saja guys ya menjadi pimpinan. Selepas tidak menjadi tukang kayu, ya jadi pemimpin negara. Dan dicintai oleh rakyat Indonesia guys. Itulah Insinyur Haji Joko Widodo guys. Tahun 8 berapa ya? 86 ya? 1986. Ya. Saya belajar nasionalisme dan toleransi dari Gus Dur. Saya rasa dia patut dinobatkan sebagai bapak nasionalisme. Beliau pernah mengatakan punya musuh satu kebanyakan, punya teman 100 masih sedikit. Saya belajar tentang kerendahan hati dari Presiden Joko Widodo. Dari siapa guys? Dari siapa guys? Saya belajar kerendahan hati dari Joko Widodo. Joko Widodo guys, saru. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mantap Pak De ya, mantap. Tapi kan dia Muslim, lah terus salahnya di mana? Tapi waktu saya lihat Presiden Joko Widodo bukan cuma dimaki, ini tidak ada hubungannya dengan pilihan politik saya, ya. Betul. Dia ada kuasa untuk membalas, dia bahkan bisa saja menghilangkan orang-orang itu. Semua kuasa ada. Saya belajar tentang ilmu rela ikhlasnya beliau. Luar biasa guys ya, benar apa yang dikatakan oleh ibu ini guys ya. Saat Pak D. Jokowi menjabat menjadi kepala negara, orang nomor 1 di negara Indonesia guys, bisa saja menghilangkan semua para pembenci. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak D. Jokowi dibiarkan. Tapi sekarang mereka terus koar-koar dan kini saatnya Jokowi melawan. Memangnya salah kita belajar dari orang lain? Saudara, itulah sebabnya kita punya pelajaran sejarah. Melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Ini Tipeng guys. Tipeng ngomong bahasa Inggris lagi guys, apa gimana ini guys? Oh ala Peng Jan. Lanjut. Saya sarankan Mas, ya Mas Gibran, sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. Goyok yuk guys ya. Oh ini masalah cawapres kemarin guys, debat cawapres itu guys, ini sok gaya ini guys. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Ya kan? Ya, kita sudah tahu kok kalau dia bicara. Yes, I think it is time for us
to test our undang-undang. Odong-odong. Odong-odong di bawah-bawah. Ya. Ya, halo. Halo Bapak, saya mau ambil ijazah. Oh, belum terbit, belum terbit. Kira-kira kapan terbitnya Bapak? Oh, tunggu dulu. Untuk ini kali, untuk tahun ini dan seterusnya itu Roy Suryo yang tanda tangan. Kenapa harus dia? Ya, kalau bukan dia yang tanda tangan berarti itu ijazah palsu. Oh. Tuh. Malah buat candaan, guys. Tapi keren ini keren. Oh. Ayo, baik. Mana ijazah kamu? Ini Om ijazahnya. Sudah diuji di lab forensik belum? Sama Prismun Sianipar? Belum Om. Waduh, kenapa belum? Belum ada waktu Om. Memangnya harus? Ini bisa nanti dikatakan palsu. Lah kok palsu? Lah, Bapak Jokowi punya saja yang rektor bilang asli, dia bilang palsu. Waduh. Harus ya, harus kasih ke dia ya, untuk uji lab forensik. Ya, baik. Ya. Tuh lihat ya guys ya, sampai seluruh netizen pun membuat parodi tentang ijazah palsu ya guys ya. Ini guys bahaya sekali, ini memang gerak-gerik dari Roy Panji CS guys ini ya. Ini yang paling masif memang 2 ini guys. Aslinya itu 3 guys ini ya. Si Tipeng itu gara-gara kemarin dibabat habis oleh si Jan Estes ya guys ya. Terkait si Tipeng ngomong bahasa Londo itu ya guys. Yang odong-odong itu. Sampai detik ini nggak muncul lagi ya guys si Tipeng guys itu ya. Apa sudah beralih menjadi dukun beranak kita nggak tahu guys. Tapi yang sekarang lagi masif sekali itu kan si Rosmond dan si Roy Panji ya guys ya. Podcast sana podcast sini nyari pembenaran ya guys ya. Tapi rakyat tidak ada yang peduli. Jadi keinget ya nasib mereka nanti guys ya, di tempat yang kecil guys itu ya. Nah kalau malam-malam banyak curut itu guys, lagi tidur, bayangin kayak gitu ya. Kayaknya itu Panji nanti bakalan diuyuin itu guys, dikencingin sama curut-curut guys, sama tikus. Ini yang keren ini Egy Nurjana malah guys. Soalnya mereka si Egy Nurjana aman guys, karena lagi di luar negeri. Jadi makin penasaran ya guys ya. Jadi makin gak sabar pula kita melihat para pembenci Partai Jokowi masuk ke dalam hotel Prodeo berjamaah. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.